Selamat datang di Sekolah Pekerja Migran Taipei. Hari ini, saya akan mengajarkan kalian keterampilan perawatan untuk pusing dan vertigo pada lansia. Pusing merupakan masalah yang umum terjadi pada lansia. Jika tidak ditangani dengan benar, dapat menyebabkan mereka jatuh dan cedera serius. Kelas ini akan mengajarkan Anda cara membedakan gejala pusing dan gejala vertigo, serta cara perawatan yang benar supaya Anda dapat memberikan perawatan yang aman dan profesional. Halo semuanya, saya Guru Lili. Ingat untuk like, subscribe channel kami, dan share dengan teman-teman Anda. Jadi Anda bisa mendapatkan lebih banyak video tutorial keterampilan perawatan yang berguna. Sebelum memulai, mari kita pahami dulu 3 konsep penting. Pusing adalah perasaan berat di kepala. Vertigo adalah merasa lingkungan sekitar sedang berputar-putar dan sering disertai rasa mual. Pingsan adalah kehilangan kesadaran sesaat. Mengetahui perbedaan-perbedaan ini sangat penting untuk memberikan perawatan yang tepat. Hari ini kita akan belajar jenis dan penyebab dari pusing dan vertigo. Bagaimana cara mengecek dan mengamati gejala-gejalanya pada lansia, memberikan perawatan yang tepat dan penanganan darurat. Bagaimana cara mengatur lingkungan untuk mencegah jatuh, dan kapan kita harus segera mencari bantuan medis. Pengetahuan ini akan membantu Anda memberikan perawatan yang lebih aman dan profesional. Pusing dan vertigo adalah masalah yang sering ditemui pada lansia berusia lebih dari 65 tahun. Sekitar 30% dari mereka pernah mengalaminya. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup, juga meningkatkan risiko jatuh dan dapat menyebabkan patah tulang atau mengancam nyawa. Karena itu, perawat harus memahami metode perawatan yang benar. Banyak obat yang diminum oleh lansia dan menyebabkan atau memperburuk gejala pusing. Misalnya, obat tekanan darah tinggi, obat tidur, dan lainnya. Selain itu, penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan lainnya juga akan mempengaruhi sirkulasi darah dan sistem saraf, sehingga meningkatkan risiko pusing. Saat merawat lansia, perhatikan pengaruh obat-obatan terhadap penyakit tersebut. Ketika lansia mengeluh pusing, perawat perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu. Pertama, tanyakan gejala yang dialami. Sudah berapa lama Anda merasa pusing? Apakah rasanya dunia sedang berputar? Apakah Anda merasa mual? Kedua, amati ekspresi wajah lansia. Apakah dia pucat atau berkeringat dingin? Kemudian, ukur tekanan darah dan denyut nadi. Persilakan lansia duduk tenang dan beristirahat selama 5 menit. Kemudian, ukur tekanan darah dalam posisi duduk. Periksa apakah ada hipotensi postural. Catat data-data ini secara rinci supaya dapat membantu dokter membuat diagnosa yang tepat dan memberikan rencana perawatan selanjutnya. Beberapa kasus pusing dan vertigo perlu segera diberikan penanganan medis. Ketika lansia bilang, kepala mereka tiba-tiba terasa sangat sakit, pusing, dan disertai kelemahan dan mati rasa pada satu sisi tubuh, gaya berjalan tidak stabil, bicara menjadi tidak jelas, kesadaran tidak jelas, tiba-tiba penglihatan kabur atau penglihatan ganda, tiba-tiba vertigo parah, disertai muntah hebat, dan pusing setelah cedera kepala. Ketika gejala-gejala ini muncul, jangan menunda waktu. Segera hubungi 119 atau cari pertolongan medis.
Ini mungkin adalah stroke atau gejala dari penyakit serius lainnya. Ketika lansia tiba-tiba merasa pusing, respon Anda sangatlah penting. Pertama, tetap tenang. Bertindaklah dengan cepat tapi jangan tergesa-gesa. Segera menuju ke samping lansia dan berdirilah di samping belakangnya. Satu tangan menggenggam bahu lansia dan tangan lainnya menggenggam sikunya supaya bisa menopang dengan seimbang. Jangan hanya menarik tangan atau lengan lansia, karena cara ini tidak cukup seimbang. Pandu lansia untuk duduk perlahan. Sebaiknya pilih kursi yang ada sandaran tangannya supaya bisa menopang dengan baik dan juga dapat mengurangi rasa panik yang disebabkan oleh pusing sehingga lansia merasa lebih aman. Jika tidak ada kursi di sekitar, bantu lansia untuk jongkok terlebih dahulu supaya tidak terjatuh. Berbicaralah dengan lembut kepada lansia selama kejadian. Jaga kontak mata dengan lansia untuk mengurangi rasa panik. Setelah lansia duduk untuk beristirahat, minta mereka untuk bersandar pada kursi. Kemudian, ukur tekanan darah dan denyut nadi. Catat hasilnya untuk referensi saat berobat. Jika tekanan darahnya rendah, angkat kedua kaki mereka untuk meningkatkan sirkulasi darah di otak. Beri mereka sedikit air hangat. Namun, jika mereka merasa sangat mual atau muntah, jangan minum air dulu. Atur lingkungan supaya menjadi lebih nyaman. Kurangi cahaya terang di dalam ruangan. Anda bisa menarik tirai dan memutar musik lembut. Pastikan sirkulasi udara dalam ruangan baik. Namun, jangan biarkan angin kencang langsung mengenai lansia. Selama melakukan ini, terus amati perubahan ekspresi wajah, kesadaran, dan gejala yang dialami lansia. Jika pada lansia muncul gejala vertigo yang disertai mual dan muntah, cara penanganannya akan sedikit berbeda. Bantu lansia untuk berbaring dan beristirahat. Tinggikan bagian kepala sekitar 15-30 derajat. Anda bisa menaruh bantal kecil di bawah kepala. Siapkan kantong muntah atau baskom dan letakkan di tempat yang bisa dijangkau. Sediakan handuk basah yang dingin dan usap dahinya. Ini dapat mengurangi rasa tidak nyaman. Kurangi gerakan kepala lansia. Lebih baik, pertahankan satu posisi yang tetap. Jika terus terjadi rasa pusing dan muntah yang parah, pertimbangkan untuk mencari bantuan medis. Mungkin perlu diberi obat untuk mengatasi gejala tersebut. Vertigo yang dialami kebanyakan lansia adalah vertigo postural paroksismal jinak. Lebih sering disebut otolithiasis atau BPPV. Penyakit ini berhubungan dengan bergesernya kristal kecil di telinga bagian dalam. Saat merawat lansia dengan vertigo postural jinak, berhati-hatilah saat membantunya berganti posisi. Gerakan harus perlahan, terutama saat bangun dan menundukkan kepala. Ketika bangun pagi, biarkan lansia duduk di tepi tempat tidur selama 1-2 menit sebelum berdiri. Saat berbalik badan, lebih baik memutar seluruh tubuh bersamaan. Jangan hanya memutar kepala. Anda juga bisa menaruh barang-barang yang sering dipakai lansia di meja samping tempat tidur, supaya ketika lansia memerlukannya, mereka tidak harus tiba-tiba memutar kepala atau terlalu menarik otot. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Menyesuaikan lingkungan rumah dengan tepat dapat mengurangi secara signifikan risiko jatuh ketika lansia pusing. Pertama, bersihkan rintangan di lantai. Tingkatkan pencahayaan di seluruh rumah, khususnya di koridor, tangga, dan rute menuju toilet malam hari
dapat dipasang dengan sensor lampu malam. Kamar mandi adalah area berisiko tinggi, jadi harus dipasang alas anti-selip dan pegangan tangan yang kokoh. Koridor antara ruang tamu dan kamar tidur harus memiliki lebar yang sesuai dan jangan ada rintangan. Anda bisa memegang pegangan di samping tempat tidur untuk membantu lansia saat berdiri. Penyesuaian ini tampak sederhana, namun dapat mencegah kecelakaan secara efektif. Saat lansia yang pusing berjalan, mereka akan memerlukan bantuan. Posisi menopang yang benar adalah berdiri di samping belakang lansia. Langkah harus diperlambat dan sesuaikan dengan kecepatan lansia. Jangan terburu-buru. Ketika menemui tangga atau jalan yang tidak rata, beri peringatan kepada mereka dan cukup waktu untuk beradaptasi. Bila lansia menggunakan alat bantu jalan atau tongkat kruk, harap pastikan ketinggiannya sudah sesuai dan periksa secara teratur apakah alas karetnya sudah aus. Saat bepergian, hindari tempat ramai dan pilih rute yang datar. Selalu perhatikan tanda-tanda kelelahan lansia. Banyak obat-obatan dapat menyebabkan atau memperburuk pusing. Oleh karena itu, pengaturan obat sangatlah penting. Gunakan kotak obat yang diberi label jelas, rapikan obat sesuai resep dokter, bantu lansia mencatat apakah setelah minum obat muncul gejala pusing, terutama untuk obat-obatan baru atau setelah dosis obat diubah. Buat juga catatan tekanan darah dan catat tekanan darah di berbagai waktu dan di berbagai posisi yang berbeda. Yang penting adalah mencatat waktu, situasi dan gejala terkait saat merasa pusing. Misalnya, apakah dia muntah? Apakah itu terjadi secara tiba-tiba atau bertahap? Apa yang membuat dia pusing? Apa yang membuat dia pusing? Catatan ini dapat membantu dokter memahami pola pusing dan kemungkinan penyebabnya, sehingga dapat menyesuaikan rencana perawatan. Mari kita ulangi bersama poin-poin penting yang dipelajari hari ini. Pertama, belajar membedakan berbagai jenis pusing dan vertigo. Ini akan mempengaruhi cara Anda memberi perawatan. Kedua, kuasai tindakan pertolongan segera ketika lansia merasa pusing dan segera berikan topangan yang stabil. Ketiga, kenali situasi yang perlu segera dibawa berobat, seperti kelemahan pada anggota tubuh, bicara tidak jelas, dan lainnya. Keempat, atur lingkungan rumah. Singkirkan rintangan, pasang sarana keamanan yang diperlukan. Kelima, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mulailah dari hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengganti posisi tubuh secara perlahan dan mengonsumsi air yang cukup, dapat mengurangi munculnya rasa pusing. Berikut adalah urutan dalam menangani lansia yang merasa pusing. Ketika Anda menyadari bahwa lansia merasa pusing, utamakan keselamatannya. Biarkan lansia duduk atau berbaring datar. Kemudian segera cek apakah ada bahaya. Pertama, jika bicaranya tidak jelas, wajah tidak simetris, atau salah satu sisi tubuh lemas, segera cari pertolongan medis. Kedua, jika rasa pusing disertai demam tinggi, sakit kepala parah, atau muntah terus-menerus, segera cari pertolongan medis. Ketiga, jika hanya mengalami pusing ringan, bisa diamati di rumah. Ukur tekanan darah dan denyut nadi, dan berikan lingkungan yang nyaman. Beri asupan air yang cukup. Dalam kondisi manapun, ingatlah untuk mencatat gejala-gejala dan situasi saat kambuh. Ini sangat penting untuk diagnosis medis. Merawat lansia yang pusing memerlukan kesabaran dan kewaspadaan. Harap diingat, meskipun pusing dan vertigo umum terjadi,
tapi jangan dianggap remeh. Karena itu mungkin saja gejala dari masalah kesehatan yang lebih serius. Mereka juga merupakan faktor risiko utama yang menyebabkan lansia jatuh. Deteksi dini, penanganan yang benar, dan pencegahan yang tepat adalah 3 kunci penting dalam perawatan. Ingat, jika ada keadaan darurat, segera beritahu majikan Anda supaya majikan dapat menghubungi staf medis. Jika Anda tidak dapat menghubungi majikan, atau ketika merasa nyawa lansia terancam, segera hubungi 119. Setelah melapor, tetap cobalah menghubungi majikan, supaya bisa ditangani lebih lanjut. Terakhir, sebuah pengingat untuk semua perawat. Jagalah diri kalian baik-baik, supaya bisa merawat lansia dengan baik. Mohon perhatikan kesehatan Anda sendiri dan istirahatlah yang cukup. Terima kasih atas perhatiannya.